Akhirnya, Pangeran Theseus ini masuk ke labirin, dan dia pun melewati lorong-lorong yang berliku itu yang sangat membingungkan. Dengan berkat bantuan benang yang diberikan oleh Ariadne ini, dia pun berhasil menemukan monster Minotaur itu, teman-teman. Nah, saat mereka bertemu, mereka pun bertarung dengan sangat hebat. Mereka tuh berkelahi, bahkan dengan berangsur-angsur sangat mengerikan. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang mitologi berupa monster. Badannya itu berupa manusia, namun kepalanya itu berupa banteng. Mitologi ini teman-teman berasal dari Yunani, yaitu Minotaur, atau nama lainnya itu adalah Asterion. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Minotaur atau Asterion lahir dari Ratu Pasiphae yang berasal dari kota Kreta, dan seekor banteng putih suci yang berasal dari Kreta. Banteng suci itu teman-teman dikirim oleh dewa Poseidon sebagai hukuman untuk Raja Minos. Ya, kelahiran Minotaur ini teman-teman dilatar belakangi oleh kutukan dewa atau Raja Poseidon, karena Raja Minos ini gak memenuhi janjinya kepada Raja Poseidon untuk mengorbankan banteng suci yang dikirimin oleh dewa. Sebagai hukumannya, Raja Poseidon ini membuat sang ibu Ratu Pasiphae jatuh cinta kepada banteng itu. Jadi si ratu ini gak sadar gitu loh, kalau dia itu bisa jatuh cinta kepada banteng, yaitu banteng yang dikirimin oleh dewa itu. Minos pun bingung, kok bisa ya seorang Ratu Pasiphae yang begitu cantik bisa jatuh cinta kepada banteng. Dan akhirnya mereka melakukan sebuah hubungan layaknya seperti suami istri. Dengan bantuan dewa Daedalus, Ratu Pasiphae ini memintanya untuk membuat kayu yang agak besar, yaitu tempat untuk dia bersembunyi dengan banteng itu, dan melakukan hubungan itu teman-teman di dalam sapi kayu itu. Akhirnya mereka melakukan sebuah hubungan dan menghasilkan Minotaur ini. Ya, dari hubungan itulah Minotaur ini lahir, yaitu setengah manusia dan setengah binatang. Setelah kelahiran Minotaur ini teman-teman, awalnya itu dia diberi makan oleh Ratu Pasiphae, makan biasa gitu loh. Ya, dia itu sempat dirawat oleh Ratu Pasiphae, sang ibu. Namun gak berangsur lama, karena si Minotaur ini harus dikurung, dan itu diperintahkan oleh Raja Minos. Alasannya, Minotaur ini dikurung untuk menutupi hasil hubungan gelap itu, karena mereka itu merasa malu kalau orang-orang bakal tahu kalau Minotaur ini adalah hasil hubungan gelap antara Ratu Pasiphae dengan seekor banteng suci. Akhirnya Minotaur ini pun dikurung di labirin. Labirin itu teman-teman dibuat secara khusus dengan lorong-lorong yang begitu sangat berliku, bahkan sangat membingungkan, sehingga orang-orang yang melintasi atau bahkan Minotaur yang berada di dalamnya itu susah untuk keluar, karena semua jalanan yang dirancang itu di dalam labirin itu sangat membingungkan, sehingga nggak bisa keluar karena bakal kembali lagi di tempatnya, bahkan membuang-buang waktu dan membuang tenaga. Akhirnya selama dikurung, Minotaur ini mengalami stres, mengalami depresi yang sangat berat, bahkan gila teman-teman. Dia pun menjadi buas, padahal setelah lahir itu dia itu sangat baik, nggak buas gitu loh. Pokoknya seperti bayi-bayi pada umumnya lah, dan juga seperti anak-anak pada umumnya. Namun selama dia dikurung di labirin itu, dia menjadi berubah, menjadi ganas dan sangat berbahaya. Nah, dia pun juga sangat cepat tumbuhnya teman-teman. Dia pun tumbuh menjadi sangat besar. Badannya itu berotot, seperti otot-otot laki-laki
yang sangat dewasa, namun kepalanya itu berupa banteng. Dia pun semakin beringas teman-teman. Apalagi Minotaur ini nggak mempunyai sumber makanan alami. Jadi apa yang dia makan, yang dikasih oleh ibunya itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Seperti dia tuh nggak bisa kenyang. Akhirnya yang dia inginkan, yang dia mau adalah makan manusia teman-teman. Ya, dia harus makan manusia. Dan manusia-manusia itu dari Athena. Dia memang gak bisa hidup di antara manusia, karena sebelumnya manusia yang berada di sekelilingnya itu, dia itu memakannya, dan dia pun langsung cepat berkembang, ya langsung cepat besar, dan bahkan sangat kenyang. Dan dia pun bakal tenang gitu. Dan selama itu pun dia menjadi makhluk atau monster yang sangat rakus, yang sangat buas. Dengan mengurungnya di labirin itu teman-teman, Raja Minos ini bisa menyelamatkan hidup warganya, ya melindungi penduduknya dari kekejaman dan keganasan Minotaur ini teman-teman. Bahkan dinyatakan sudah kewajiban untuk memberikan persembahan kepada Minotaur ini setiap tahunnya. Dan persyaratan untuk membuat atau melakukan persembahan yang diberikan kepada Minotaur adalah 7 pemuda dan 7 gadis yang berusia 9 tahun. Dan mereka itu berasal dari Athena. Mereka setiap tahunnya dikorbankan dan dipersembahkan kepada Minotaur itu agar Minotaur ini tenang dan gak bisa keluar dan gak bisa ngamuk gitu loh, untuk meminta tumbal lagi tanpa dia harus mencari. Jadi setiap tahun itu dia tuh dapat persembahan gitu loh, 14 manusia, dan dia memakannya dengan lahap dan membuatnya kenyang. Dan hal itu diperintahkan oleh Raja Minos, dan semua itu dilakukan sebagai pembalasan atas kematian putra dari Raja Minos itu teman-teman. Dan dinyatakan teman-teman, putra dari Raja Minos itu adalah Androgeos. Ya, Androgeos yang meninggal. Androgeos itu adalah putra kesayangan dari Raja Minos. Raja Minos ini selalu menuntut kepada atau ke Athena agar selalu memberikan 14 anak-anak itu untuk dipersembahkan kepada Minotaur setiap tahun, dan itu harus wajib. Hal itu pun membuat semua orang tua di Athena sangat resah, sangat menyakitkan, bahkan merasa sangat kehilangan, apalagi setiap tahunnya berkurang orang-orang atau penduduk di Athena itu. Dan hal itu teman-teman dianggap sebagai upeti persembahan dan kekuasaan Raja Minos. Ya, yang memiliki kekuasaan itu adalah Raja Minos, sehingga mereka itu gak bisa berkutik gitu loh. Dan mereka selalu menuruti apa perkataan dan permintaan Raja Minos. Karena sudah menjadi kebiasaan dan meresahkan, akhirnya ada nih seorang pahlawan, yaitu Pangeran Theseus. Pangeran Theseus ini menawarkan diri untuk menghabisi atau membunuh Minotaur itu teman-teman. Ya, ingin membunuh monster kejam itu. Pahlawan Theseus ini juga berasal dari Athena. Dia pun merasa resah, merasa sakit hati karena penduduknya atau orang-orang di sekitarnya itu kebanyakan menjadi korban yang akan dipersembahkan kepada monster Minotaur itu teman-teman. Pangeran Theseus ini berpikir lebih baik mati daripada memerintah sebuah kota untuk memberikan upeti anak-anak untuk dijadikan persembahan kepada monster Minotaur itu teman-teman. Apalagi setiap tahunnya itu memberikan nyawa anak-anak untuk musuh mereka, karena Raja Minos ini dianggap sebagai musuh besar, musuh yang sangat kuat. Pangeran Theseus ini pun berjanji kepada ayahnya, yaitu Raja Aegeus, bahwa dia akan mengganti layar hitam yang sangat suram dari kapal yang membawa korban dari Athena ke Pulau Kreta, dan memasang layar putih untuk perjalanan pulang ke Athena. Jika Pangeran Theseus ini berhasil, namun kalau dia gagal atau terbunuh, para kru akan membiarkan layar hitam itu terbuka. Nah, dari Pulau Kreta itu teman-teman, ada salah satu anak dari Raja Minos
yang bernama Ariadna. Nah, Ariadna ini jatuh cinta kepada pangeran Theseus. Dia pun membantu Theseus ini, teman-teman, dengan cara memberikan benang atau segumpal benang yang sangat banyak berwarna merah sebagai pemandu jalan saat pangeran Theseus ini memasuki labirin agar dianya itu bisa pulang dengan selamat atau kembali dengan selamat. Dan itu pun sebagai penunjuk arah agar dianya itu nggak bisa melewati jalan yang sama. Selain itu, teman-teman, Ariadna ini memberikan sebuah pedang kepada pangeran Theseus sebagai bekal untuk menghabisi monster Minotaur itu. Akhirnya, pangeran Theseus ini masuk ke labirin dan dia pun melewati lorong-lorong yang berliku itu yang sangat membingungkan. Dengan berkat bantuan benang yang diberikan oleh Ariadna ini, dia pun berhasil menemukan monster Minotaur itu, teman-teman. Nah, saat mereka bertemu, mereka pun bertarung dengan sangat hebat. Mereka tuh berkelahi, bahkan dengan berangsur-angsur sangat mengerikan. Di saat itulah Minotaur ini dikalahkan oleh pangeran Theseus dan dia pun terbunuh gitu loh dengan pedang yang diberikan oleh Ariadna. Akhirnya pangeran Theseus ini pun berhasil menyelamatkan 14 pemuda dan juga gadis 9 tahun itu. Dan mereka pun berhasil keluar dari labirin berkat petunjuk dari benang merah itu. Mereka pun keluar dengan selamat tanpa ada kekurangan satupun. Pangeran Theseus ini pun sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada bantuan dari Ariadna. Akhirnya mereka pun bertemu nih dengan Ariadna dan mereka sama-sama melarikan diri dan meninggalkan pulau Kreta. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang Minotaur ini? Kalau kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!